Iya, dia berusaha ya, cuman kita nggak ada yang nafsu. Dicabulin mulu malam. Kalau iya memang Terlalu laki. sebenarnya sempat agak takut awalnya kan pas ngomong ke Anggi Ubara, ke sutradaranya, nanya reference ceweknya kayak gimana. Gambar-gambar yang dia kirim porno abis gitu, jadi kayak kayaknya gue gak mungkin deh pakai baju kayak gitu. Cuman setelah dibahas sama Anggi sama Pak D juga, sebenarnya arahnya juga gak mau terlalu ke situ. Memang Indonesia yang saat ini jauh lebih konservatif dibandingkan Indonesia yang original warkopnya juga sih, jadi harus disesuaikan dengan conservatism society sekarang. Dan at the same time, gue juga seorang feminis dan gue juga tidak mau karakter ini hanya dinilai dari fisik aja. Jadi aku kerja keras sama Ari Kriting juga untuk menciptakan karakter ini supaya Sophie tidak hanya pemanis aja, tapi ada unsur-unsur budaya dan perbedaan budaya dan bahasa antara DKI dan Sophie juga bisa menjadi bahan jokes juga. Jadi ada unsur komedinya juga, nggak cuma pemanis aja gitu. Keadaan sekarang beda sama keadaan warkop waktu itu ya. Jauh beda banget, orang semakin pandai, orang semakin cerdas, tapi juga orang semakin pinter dan orang semakin cerdik. Mudah-mudahan udah tahu maksud saya. Nah, ketika itu terjadi, maka semua kita harus menjadi berpikir. Di kaset pertama warkop itu ada jokes mengenai marga-marga Batak. Bahkan terakhir kita lihat banyak yang niru dimasukin ke ucapan entah itu lebaran, entah itu Natal. Nah, ketika kita bikin rilis kembali itu nggak dikeluarkan oleh produser. Kenapa? Karena ya itu. Sekarang semuanya bisa aja menjadi bahan cari duit kalau saya boleh kasar ngomong. Kita nggak kepengen seperti itu gitu. Debat-debat doang belakangannya keluar juga dengan biaya sekian gitu misalnya ya. Nah, kita nggak kepengen seperti itu karena kita juga prihatin ketika kok sekarang semua orang bisa berteriak seenaknya tanpa dasar, kok semua orang sekarang bisa ngomong secara pintar bukan pandai. Makanya tadi saya bedakan antara pandai dan pintar. Pintar itu pintar nipu, pintar bohong, pintar yang ada di Senayan lah. Nah, kalau pandai itu pandai yang akademis gitu. Tapi juga kayak image-image seksi yang dulu itu kan sebetulnya juga bagian dari industri pada saat itu sih sebenarnya. Dan ini yang tadi saya bilang itu biar sebetulnya warkop seneng apa enggak? Iya, kalau kita lihat lebih detail lagi dari film-film warkop, banyak banget mereka tuh justru mengkritisi autokritik buat produksi mereka sendiri gitu, buat film itu sendiri. Contohnya kita orang menemukan yang kayak gimana Thor yang jadi ada salah satu scene di warkop tuh yang mereka lagi naik mobil bogi, terus si Om Dononya bilang, kita kemana nih? Mau ke pantai apa ke kos-kosan? Terus dijawab, ya ke pantai lah, mau turun rating lu gitu. Itu kayak gitu tuh ada gitu. Sebenarnya kan pantai itu kan pemilihan produser, pasti di sana banyak seksi-seksi gitu. Itu kan pasti permintaan dari penonton gitu. Cuman warkopnya sendiri kan kalau kita lihat dari sepak terjangnya di awal kan jauh sekali dari masalah seksi gitu. Tapi biasanya unsur seksinya itu dimasukin untuk joke yang cerdas gitu. Sama kayak misalnya banyak banget adegan di warkop itu yang menggampangkan adegan gitu. Kayak misalnya, loh kok tiba-tiba nongol di sini gitu. Pasti selalu ada celetukan dari Kasino, Indro atau Dono bilang, kok kita tiba-tiba di sini ya. Namanya juga film, semuanya jadi gampang. Itu sebenarnya kalau orang pasti ketawa gitu. Tapi kalau kita lihat lagi, itu sebenarnya kritik dari mereka gitu bahwa film ini karena film digampangin aja gitu. Di MacGyver banget lah. MacGyver gitu. Tiba-tiba ada alat ini untuk tiba-tiba ada. Benar, kayak masalah juga built-in produk gitu. Dari dulu pun udah mulai ada built-in produk gitu. Bahkan rokok ya Om ya. Iya. Rokok gitu. Cuman mereka tetap walaupun mereka tetap mengikuti produser, tapi mereka tetap kritis gitu bahwa yang adegan jadi rokok itu tuh ada rokok juga, misalnya salah satu dari DKI itu rokok bilang gitu, terus bilang gua nggak ngerokok, rokok dalam rokok ini ada duitnya nih. Oh ya udah gitu. Iya, jadi rokok itu salah satu investor atau sponsornya gitu. Jadi memang
tetap cerdas gitu. Jadi kelihatan bahwa kalau kita nonton lebih detail, oh ini adegan ini nih tuntutan produser tapi sebenarnya bukan bagian kreatif dari warkopnya sendiri. Memang warkop. Aku bahkan ya, ini sedikit ya, bukan di sini kemarin ini. Ada titipan motot bener, ini harus masuk jokes gitu. Padahal kita tahu nih jokes ini udah, aduh, semua orang udah ngomongin malah gitu. Akhirnya kita rubah. Jokes ini di semua orang nggak ada yang ketawa. Aku sendiri yang ketawa gitu. Nggak lucu ya. Ketawa kan? Kalau orang kayak gitu ada banget. Jadi kalau boleh nyombongin dikit, sekritis itu warkop. Aku sempat bilang tadi akademis ya, semuanya dipikirin ya sekritis itu. Jadi warkop sebenarnya nggak porno bener istilahnya. Anak tadi enggak lah ya. Itu anggapan yang porno berarti. Iya, jadi gini. Kalau boleh kita tarik ke belakang atau tarik ke depan deh. Film apa sih yang nggak pakai cewek seksi? Apalagi komedi. Nggak usah kayak itu. Sesuai dengan zamannya. Charlie Chaplin itu pakai cewek seksi. Sesuai dengan zamannya. Kenapa jadi warkop yang diomongin? Kenapa? Karena warkop yang ditonton. Itu aja sih.